kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh. Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur malam ini masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Marilah persiapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah seluruhnya kepada Allah, Sang Raja, dan dengan tekun kita bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rasa syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita, marilah datang beribadah kepada-Nya. Marilah kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengkidungkan kidung pujian dari Gita Bakti 16, Kau yang layak. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah ini dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat mengakhiri seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama dalam ibadah keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dalam ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang akan terambil dari Mazmur 19 ayat 7 sampai ayat ke-9. Kita akan baca secara berbalasan. Kami membacakan pada bagian yang tercetak keluar dan Ibu Bapak sekalian membacakan pada bagian yang tercetak ke dalam. Mazmur 19 ayat 7 sampai 9. Dari ujung langit ia terbit, Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh,
Titah Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan itu murni. Kita sambut masuk pujian dengan menyanyikan nyanyian dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Akan masuk dalam pelayanan firman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 yang nantinya kita bacakan setelah kita berdoa. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ketika kami boleh ada di dunia hari ini, kami melakukan banyak aktivitas kami. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih. Allah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah dalam persekutuan yang indah, memuliakan, memuji nama Tuhan di mana kami ada saat ini. Masing-masing kami sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk masuk di dalam firman-Mu, membaca dan mendengarkannya. Berikan kami hikmat pengertian untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Engkau memakai mulut, bibir, lidah, hati, pikiran hamba, memberitakan kebenaran itu, sehingga kami semua dikuatkan. Kami dimampukan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, berbicara dan berkata-katalah kepada kami semua, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang mengatakan,
tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang yang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Korintus adalah sebuah kota yang sangat maju. Terkenal juga dengan kekayaannya, juga terkenal dengan orang-orang yang berhikmat. Ada banyak di sana, bahkan wanita-wanita cantik juga terkenal dari kota Korintus. Di Korintus itu ada sebuah kuil yang di dalamnya dihuni oleh Dewi Aphrodite namanya. Dewi ini setiap hari
harus dilayani oleh 1.000 orang wanita-wanita cantik. Dan juga diberi makan oleh mereka. Persembahan-persembahan yang dipakai untuk memberi makan Sang Dewi itu dalam ibadah mereka. Setelah ibadah berakhir, persembahan itu berupa daging dan buah, juga sayur, itu kembali dijual di pasar. Orang-orang di pasar pun kembali menjual kepada rakyat yang ingin makan. Dan ini persoalan yang besar yang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Dan Paulus menghadapi kondisi kehidupan iman dari orang-orang Kristen di sana. Bahwa ketika mereka diundang di dalam perjamuan makan, di dalam pesta, mereka tidak mengetahui bahwa bahan-bahan makanan yang dibeli di pasar itu ada yang dipakai untuk menyembah berhala, memberi makan Sang Dewi. Dan dalam ketidaktahuan mereka ikut bersama menikmati makanan itu. Lalu Paulus melihat bahwa di sana ada orang-orang yang sudah mengetahui, orang-orang yang berhikmat, tetapi tidak mau mengingatkan orang-orang yang lain, jemaat yang ada di dalam jemaat Korintus, untuk hal-hal yang salah itu. Paulus terbeban mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak harus dilakukan seterusnya, karena mereka sudah berada bersama dengan Kristus di dalam peribadatan yang benar, yang sudah disucikan diri dan kehidupan untuk menjadi milik Kristus. Tidak harus melakukan hal-hal yang salah. Karena itu di jemaat Korintus pengetahuan tentang makanan, khususnya daging persembahan berhala, ada yang bersikap baik, menganggap bahwa boleh saja atau merasa diri bebas sama sekali. Oleh karena dewa-dewi tidak ada, maka makan minum dalam keselamatan yang suci itu, dalam ibadah itu, bahkan di kuil dewa-dewi tidak apa-apa. Maksudnya tidak ada masalah. Nah, Paulus menilai pengetahuan belaka yang tidak disertai kasih kepada sesama adalah pengetahuan palsu. Menurut Paulus, pengetahuan sejati yakni yang disertai kasih dan tidak memberikan kebebasan untuk bertindak begitu saja. Sebab ada sementara orang Kristen yang dalam lubuk hati yakin bahwa dewa-dewi itu ada. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengetahuan tentang salah dan benar, tidak dan boleh, itu harus benar dimengerti di dalam persekutuan. Sehingga apa yang diinginkan Tuhan Allah dan apa yang sudah diteruskan oleh Yesus Kristus dan selalu mau diingatkan oleh Rasul Paulus harus selalu dan senantiasa dipahami, kemudian dikembangkan dengan tetap memperlakukan kebenaran itu, menjauhkan diri dari segala
yang tidak benar dan tetap fokus mengikuti ajaran benar, ajaran yang datang dari Yesus Kristus. Paulus berulang kali mengingatkan, dia tidak pernah letih dan lelah. Dia tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu saat akan terjadi perubahan. Orang-orang Korintus tidak lagi beribadah, tidak lagi menyembah dewa-dewi, tidak lagi memberikan persembahan yang terbaik kepada dewi-dewi, tetapi segera menyadari dan meninggalkan, bahkan mau melakukan yang terbaik, menyembah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, memberikan persembahan yang terbaik. Dan yang lebih utama lagi, Paulus mau katakan bahwa persembahan yang terbaik bukan dari makan dan minum itu saja, tetapi persembahan yang terbaik dari kehidupan, yaitu hati. Hati yang mau menyembah, hati yang mau bersyukur, hati yang mau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Hati yang menyadari dan mau melakukan kehendak Allah, tidak lagi kembali kepada berhala-berhala buatan manusia, tetapi selalu ada dan tetap ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang sering dilakukan oleh kita, bahwa terkadang hati kita ini mendua, yang selalu mau menganggap bahwa karena Allah tidak dilihat, tidak ada, lalu berbuat seenaknya, melakukan tindakan yang tidak benar, mengembangkan sikap yang tidak benar. Bapak Ibu, kita mau diingatkan bahwa makan minum itu penting di dalam perjalanan hidup. Tetapi yang lebih penting dan yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa menikmati makanan rohani yang ada di dalam Tuhan, yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Bahwa belajar dan terus memahami Yesus memberikan semangat dan menyegarkan, mengenyangkan jiwa kita, sehingga hidup kita menjadi berarti, hidup kita menjadi bermakna. Kita adalah orang-orang berhikmat yang telah dipilih oleh Allah untuk mengetahui dengan pasti segala maksud dan kehendaknya. Bukan menjadi orang yang tahu bahwa Allah itu ada tapi tidak melakukan kehendaknya. Bukan menjadi orang yang tahu Allah itu ada tetapi tidak mengerti kuasa dan perbuatannya untuk dan bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, karena itu mari, memang makan itu kita butuhkan, tetapi yang sangat kita perlukan dalam hidup ini, dalam dunia ini adalah bagaimana membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita mau memuji dan memuliakan Tuhan setiap saat di hidup kita, dengan terus menghormati, menghargai, menerima satu dengan yang lain, dan menganggap mereka semua sebagai bagian dari persekutuan yang saling membangun, yang saling menghormati. Merendahkan hati di dalam hidup ini adalah baik dan sangat baik. Berhikmatlah dalam menjalani hidup, bedakan mana yang Tuhan inginkan dan mana yang tidak Dia inginkan. Bedakan juga mana yang lebih penting di dalam hidup kita. Jangan karena perut Tuhan digadaikan. Jangan karena perut Kristus disingkirkan. Semuanya itu mendatangkan kesia-siaan untuk menuju kebinasaan. Tapi ketika kita memahami dengan baik maksud dan keinginan Tuhan diberlakukan setiap saat, maka kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, yang terus hidup menikmati kasih Allah, yang terus hidup
menjadi berkat bagi sesama lewat tindakan hidup hari lepas hari. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pentingkan hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Bangun komunikasi yang baik dengan Tuhan setiap saat sehingga hidup kita menjadi berkat. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Engkau baik dan sangat baik Tuhan.
memberikan kami kembali kesempatan untuk beribadah sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Kami ada dalam kebersamaan di rumah-rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kalau kami boleh melewati kehidupan tahap demi tahap yang memberikan kami arti. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami selalu diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang berhikmat, yang mau melakukan kebenaran, menyingkirkan yang tidak benar, mengembangkan sikap hidup yang mencontohi Yesus Kristus. Bapa di surga, rumah tangga kami akan semakin damai dan sejahtera ketika kami mengundang Tuhan, mengerti apa yang Yesus teladankan di hidup kami, dan dengan rendah hati melakukannya. Engkau merubah kami menjadi orang-orang yang hendak dipakai oleh Tuhan di kehidupan dunia di mana kami ada. Berkati rumah tangga kami, tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang diberikan kepercayaan menjadi gembala yang baik di kehidupan rumah tangga bersama istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga. Berikan hikmat kerendahan hati, supaya ketika kami melaksanakan tugas tanggung jawab, kami tetap menjadi gembala yang terus memegang tongkat estafet di kehidupan bersama keluarga. Tanggung jawab di pekerjaan kantor, usaha, maupun juga dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun dosen. Tuhan berikan kami hikmat untuk mengerti maksud Tuhan, mengerti orang lain, memimpin mereka ke dalam jalan yang benar, sehingga ada tindakan yang benar yang boleh dilakukan dengan penuh rasa takut hormat kepada Tuhan. Berkati istri yang setia mendampingi kepala keluarga suami. Berikan hikmat kesabaran kerendahan hati untuk mengurus rumah tangga, mengurus segala sesuatu demi kelangsungan kesejahteraan hidup bersama. Berkati mereka jikalau mereka mempunyai pekerjaan di luar rumah tangga. Ada banyak yang mereka lakukan. Tuhan berkati dampingi selalu. Anak-anak, Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Pergaulan yang mereka lakukan tidak membawa penyesatan bagi diri mereka, melainkan senantiasa membuat mereka menjadi contoh di kehidupan pergaulan masa muda mereka. Pendidikan mereka pun senantiasa memberikan hasil yang baik, karena mereka mau takut kepada Tuhan, karena mereka mau cinta Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga berkati GPIB Mengamaseyang. Tuhan selalu ada memberkati dan menyanggupkan pelayan-pelayan untuk tetap memberikan waktu dan hidup mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati Pendeta Jeff Talise dengan istri dan anak-anak yang berada jauh terpisah. Engkau memberkati juga penatua diaken, memberkati pendeta-pendeta yang terlibat melayani bersama di persekutuan jemaat-Mu, memberkati karyawan kantor koster tenaga keamanan, memberkati juga sopir, memberkati persekutuan yang terus beribadah, organis, dan multimedia video streaming,
yang senantiasa mereka lakukan. Tuhan selalu memberikan sukacita di dalam melayani. Dalam kondisi COVID-19, kami tahu bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup kami dan Tuhan punya rencana yang indah bagi kami di masa depan. Tolong kami supaya tubuh kami tetap sehat dan kuat. Kami mampu menghadapi segala situasi kondisi dengan tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya bahkan tidak mendua hati. Buat supaya kami sanggup melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu pun kami nikmati. Kalaupun ada pergumulan, ada beban yang masih digumuli dalam hidup ini, Tuhan kuatkan. Bersyukur untuk mereka yang telah menikmati, yang selalu menikmati kebaikan Tuhan di hari pernikahan mereka. Bersyukur kalau mereka bertambah 1 tahun dalam perjalanan hidup. Bersyukur kalau mereka sukses. Biar mereka sadar bahwa itu semua Tuhan anugerahkan. Supaya mereka menjadi mengerti dan menjadi berkat bagi sesama. Yang bergumul dengan suasana kehidupan. Ditinggal pergi oleh orang yang mereka kasihi juga karena gagal dalam pendidikan, rumah tangga mengalami goncangan, usaha tidak mengalami perkembangan. Tuhan, hiburkanlah mereka senantiasa. Dan jadilah kekuatan bagi mereka ketika mereka merasakan sentuhan tangan kasih Allah menjamah hidup dan kehidupan mereka dan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik di hari esok. Lalu Engkau selalu mau ada di hidup kami hari ini, menyertai kami dimanapun kami ada, sehingga kami selamat melewati kehidupan dunia hari ini. Engkau mau mendengarkan seru doa kami di malam hari ini yang kami bawa kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih, marilah dengan sukacita kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sembari mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Thank you.
berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti, yang terus mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pengutusan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dan hidup di dalam keseharian kita dengan damai sejahtera, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di sepanjang hidup kita, berkumandang suara dari surga. Bapak Ibu Saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh